Dipersembahkan oleh didukung oleh Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya sayyidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, ya syahidi syukur ya Ramadan. Marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, ya syahidi syukur ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukurillah kita berjumpa kembali dalam acara kolak yang sekarang sudah memasuki episode terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengisi
hari-hari akhir di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan tentu kita semuanya tetap harus bergembira dan ceria menghadapi hari raya yang segera akan tiba. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pada masa-masa akhir bulan Ramadan itu ada 3 hal yang kita dianjurkan untuk menunaikannya. Yang ketiganya merupakan syariat, bagian tak terpisahkan dari ibadah Ramadan, sebagian merupakan amalan sunnah dan sebagian merupakan amalan wajib. Salah satu yang kita dianjurkan untuk menunaikan di akhir Ramadan adalah beriktikaf, yang kita merujuk firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 187. Di situ disebutkan agar kita ini ketika beriktikaf itu tidak bercampur suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, dari situ kita mendapatkan penjelasan bahwa iktikaf itu sebaiknya dilaksanakan di masjid. Bahkan sebagian ulama berpendapat memang pelaksanaannya harus di masjid. Walaupun sebagian ulama mengatakan karena alasan tertentu, terutama menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan, terutama bagi kaum perempuan, itu dapat melaksanakan iktikaf di rumah masing-masing. Nah, tentu kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, iktikaf itu adalah satu ibadah di mana kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, kemudian menunaikan sholat qiyamul lail, dan juga membaca Al-Quran. Sebagian ada yang mengkaitkan ini dengan Lailatul Qadar yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin peristiwanya terjadi pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Mereka melaksanakan iktikaf itu hanya pada malam ganjil saja gitu, tidak pada semua hari di 10 hari yang terakhir. Nah, tapi kalau kita membaca hadis-hadis, Rasulullah beriktikaf itu tidak khusus pada malam-malam ganjil, tapi beliau menunaikannya pada 10 hari terakhir, dan beliau senantiasa menunaikan ibadah iktikaf itu sampai beliau wafat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya iktikaf itu sebagai satu ibadah, walaupun tentu saja hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah amalan wajib yang harus kita tunaikan sebelum sholat Idul Fitri, yaitu membayar zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini diwajibkan bagi semua kaum muslimin, baik dia sudah balik atau belum, baik dia miskin atau kaya. Jadi kewajiban zakat fitrah ini berlaku untuk semua. Berbeda dengan zakat mal yang memang dikhususkan bagi mereka yang memiliki sejumlah harta dengan jenis harta tertentu, mencapai 1 nisab dan mencapai 1 haul, maka dia berkewajiban membayar zakat. Zakat fitrah itu tidak tergantung pada nisab, tapi jumlahnya saja yang ditetapkan. Sebagian berpendapat 2,5 kilogram beras atau makanan pokok. Tapi sebagian berpendapat bahwa pembagiannya tidak harus berupa beras, tapi bisa berupa uang. Dan Majelis Tarjih juga berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah itu bisa dengan uang yang nilainya itu senilai dengan 2,5 kilogram beras yang tentu kualitasnya bagus. Gitu. Mungkin sekarang harganya agak mahal karena harga beras sedang melambung ya. Mudah-mudahan sampai pada hari raya nanti harga-harga itu tidak semakin melejit. Karena kalau harga itu melejit nanti rakyat semakin menjerit. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, zakat fitrah itu dijelaskan dalam hadis Nabi
adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin gitu. Untuk membersihkan jiwa orang berpuasa sehingga puasanya menjadi sempurna dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi asnafnya beda dengan zakat mal itu. Zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin dan kemudian ditunaikannya serta pembagiannya ketika memang ada yang sangat memerlukan itu juga harus semuanya selesai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitr. Nah, sekarang sudah boleh membayar, bahkan sebagian mungkin sudah akan membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Tentu kita harus punya manajemen yang baik. Sebaiknya zakat fitrah itu kita antar kepada mereka yang berhak menerima daripada mereka harus ngantri, apalagi kemudian sampai harus antri yang lama, yang terlalu panjang, suasananya tidak nyaman, bahkan kemudian bisa mengancam kesehatan dan keselamatan nyawa mereka yang berhak menerima. Kita harus membagi santunan itu dengan santun, nah, membagi zakat itu dengan tetap menghormati yang berhak menerima sehingga berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah ibadah sunnah yang kita dianjurkan, yaitu memperbanyak membaca takbir. Itu yang kemudian dikenal dengan istilah takbiran gitu. Nanti kita akan bahas soal takbiran ini di segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya semakin memahami mana yang merupakan ibadah wajib, mana yang merupakan ibadah sunnah, dan bagaimana kita menunaikannya, khususnya menyangkut takbir itu nanti kita akan kaji pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita disunahkan pada saat hari raya itu memperbanyak membaca takbir. Referensinya merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu sempurnakan hitungan bulan Ramadan itu. Sempurnanya bulan Ramadan itu bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Insya Allah tahun ini warga Persyarikatan Muhammadiyah dan juga kaum muslimin akan menunaikan ya Idul Fitri pada tanggal 10 bulan April, sehingga nanti akan sama walaupun jumlah harinya berbeda. Warga Persyarikatan Muhammadiyah berpuasa 30 hari, sebagian berpuasa 29 hari. 29 hari itu juga hitungan bulan yang sempurna. Jadi kalau 29 bukan berarti kurang gitu, karena sudah wujud hilal, sudah bisa dilihat baik dengan perhitungan hisab maupun dengan ru'yah gitu. Karena itu maka walitukmilul iddah, hendaknya kamu sempurnakan hitungan bulan itu, sekali lagi bisa 29, bisa 30. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kamu mengagungkan asma Allah sebagaimana yang telah diberikan tuntunannya kepada kamu sekalian. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu sekalian senantiasa bersyukur. Nah, dari ayat inilah kemudian kita menemukan hadis yang menyebutkan agar kita menghiasi hari raya kita ini dengan takbir, tahmid, dan takdis. Zayyinu a'yadakum bitakbiri wa tahmidi wa takdis gitu. Hiasi hari rayamu dengan takbir ya, dengan tahmid dan takdis. Nah, soal takbir ini memang menjadi momen yang kemudian menimbulkan atau melahirkan tradisi namanya takbiran gitu. Yang tradisi takbiran itu sebenarnya ya awalnya merupakan pengamalan dari ayat dan hadis yang saya bacakan tadi. Nah, sebenarnya kita tidak dianjurkan ya untuk ketika takbir itu misalnya harus dengan loudspeaker yang kenceng begitu. Karena yang penting itu adalah syiarnya. Apalagi sampai kemudian loudspeakernya itu sepanjang malam, mulai dari sore hari sampai pagi hari lagi tidak pernah berhenti. Menurut saya kita juga harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan
masalah-masalah muamalah menyangkut relasi sosial kita dengan masyarakat, karena masyarakat juga perlu istirahat. Masyarakat juga perlu untuk ya mendapatkan ketenangan di masa-masa mereka harus beristirahat. Sehingga karena itu bolehlah takbir sepanjang malam, tapi kalau sudah larut sebaiknya tidak menggunakan loudspeaker yang di luar, tapi melaksanakan takbir itu di sound system yang di dalam masjid saja atau musola saja, tanpa harus keluar dengan suara yang kadang-kadang menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan juga tidak simpatik itu. Yang kedua juga kemudian muncul tradisi takbir keliling misalnya, takbir keliling kan, yang itu seringkali juga menjadi bagian dari rangkaian syiar hari raya. Tentu sebagai sebuah syiar boleh-boleh saja itu dilakukan, tetapi jangan sampai syiar itu hanya mengejar kesohoran saja, syiar untuk sohor itu, yang justru nilainya menjadi hilang dengan penekanan pada aspek syiar yang berlebihan. Ya, misalnya takbirnya menjadi tidak khusyuk. Kemudian yang kedua itu menimbulkan kemacetan lalu lintas. Bahkan yang ketiga juga kadang-kadang tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Menurut saya walaupun itu momen kegembiraan, momen sukacita kita merayakan hari raya, tapi semua kita harus tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Memang sebagian yang berpendapat ya sekali-sekali bolehlah kita bikin macet gara-gara takbir misalnya. Tapi menurut saya kalau bisa kita hindari sebaiknya kita hindari. Sehingga pelaksanaan takbir keliling itu tetap sesuai dengan substansi, tetap sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh agama, yaitu walitukabirullaha ala ma hadakum. Kamu mengagungkan asma Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Tentu bergembira boleh karena memang itu momen bergembira, tapi jangan sampai kegembiraan itu justru menyimpang dari tuntunan agama. Yang berikutnya kita juga seringkali mendengar ya, dan bahkan mungkin beberapa ada yang melakukan. Saya waktu masih muda di kampung juga melakukan. Misalnya ketika sedang takbir itu nabuh beduk, nabuh beduk kan. Ya sering karena itu maka seringkali takbir itu identik dengan beduk gitu. Itu memang khas Indonesia saja, itu tradisi saja. Di negara lain tidak ada orang takbir kemudian diiringi beduk, itu tidak ada. Nah oleh karena itu maka ya mungkin saja ya sebagai sebuah tradisi ya beduk itu tetap saja bisa dipukul, tapi mungkin tidak harus juga sepanjang malam. Mungkin untuk memulai takbirnya gitu dengan beduk, nanti di waktu istirahat sudah istirahat saja gitu. Karena itu hanya sifatnya untuk ya mengekspresikan sukacita. Jadi sekali lagi jangan sampai sukacita itu melanggar tuntunan agama. Silakan saja ya takbir diiringi dengan beduk, tapi jangan sampai substansi takbirnya itu justru hilang karena lebih mengutamakan pemukulan beduknya itu. Sehingga sebagai tradisi itu menurut saya memiliki kekhasan Islam ala Indonesia. Tapi tentu saja walaupun itu kekhasan itu tetap harus dilakukan dengan hasan. Kekhasan itu harus dilakukan dengan hasan, artinya boleh itu khusus, tapi harus dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Nah, dan yang penting kemudian yang saya ingin menekankan adalah bagaimana bacaan takbir itu. Karena di masyarakat mungkin kita menemukan ada yang membacanya 3 kali, ada yang membacanya 2 kali. Nah kalau saya baca dalam beberapa kitab fikih, itu yang banyak adalah yang takbirnya 2 kali. Seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi bacaan takbirnya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi itu yang saya temukan dalam hadis-hadis yang sahih. Walaupun di masyarakat, dan ini mungkin yang paling populer, itu baca takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, soal ini soal ikhtilaf, silahkan sajalah para pemirsa
menentukan pilihan, tapi tentu kalau di Persyarikatan Muhammadiyah pilihan itu adalah pilihan yang didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Lalu kemudian boleh saja ditambah dengan misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya itu. Itu boleh saja ditambahkan, tapi yang pokok adalah yang tadi saya sampaikan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Karena itu maka mana yang sunnah kita tunaikan, ya, iktikaf monggo silahkan bagi yang mampu. Takbir mari kita syiarkan tapi tetap sesuai dengan syariat. Kemudian zakat fitrah mari kita tunaikan sebelum sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, mohon maaf sebelum sholat Idul Fitri, karena kalau setelah selesai sholat Idul Fitri baru dibayarkan zakat fitrah, itu dia hanya menjadi sedekah biasa. Mudah-mudahan kita semua memiliki kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini tibalah kita di bulan teristimewa, Ramadan Syahrul Barokah, bertabur rahmat magfirah. Mari bersiap sedia, lahir batin raga jiwa, bulatkan tekad di dada untuk meningkatkan ibadah. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa lisan dan laku pun kita jaga. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Marhaban syahrul siang Ramadan, marhaban syahrul rahmah Ramadan, marhaban syahrul barakah Ramadan, yastahidu syukur ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam Ramadan, marhaban syahrul Quran Ramadan, marhaban syahrul maghfirah Ramadan, yastahidu syukur ya Ramadan. Di bulan mulia, TV-mu hadir menyapa Anda dengan syiar dakwah, berkemajuan mencerahkan semesta. Bergembiralah, lingkari hari dengan zikrillah. Semoga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa. Ramadan tiba, semesta pun menyambut gembira. Sebulan penuh puasa, menahan diri dari lapar dahaga. Janganlah lupa, lisan dan laku pun kita jaga. Moga diri kita jadi pribadi yang semakin bertakwa.